enam, jupan, tua, gapat, enam. Tapi bosen deh, aku nari terus. Aku pengen nyoba apa ya yang baru? Oh iya, wayang. Aku pengen nyoba dalang deh, bisa nggak ya? Sugeng Enjing Kakang Arjuna. Tapi kok kayak aneh gitu ya? Sugeng Enjing. Aduh, susah. Oh, aku kan baru inget kalau aku tuh ada temen dalang. Kenapa nggak aku suruh kesini aja ya? Kemarin kayaknya udah aku hubungin juga deh. Coba deh. Mas Gilang, katanya mau kesini. Kok belum sampai sih? Loh, ternyata udah di depan. Masuk aja Mas Gil, nggak dikunci kok pintunya. Aku tunggu ya. Oh iya, kan aku ada tamu. Selamat pagi Mila. Halo, selamat permisi. datang. Izin ya, aku Iya, lepas. boleh. Nanti takutnya Aduh, kotor. sini. Ya. Iya, duduk. Makasih udah datang. Selamat pagi. Iya, selamat datang. Gimana kabarnya Mas Gilang? Alhamdulillah baik dan selalu diberikan kelancaran. Iya, alhamdulillah. Oke. Gimana Mas Gilang, akhir-akhir ini lagi sibuk kegiatan apa? Nah, ini kan bulan-bulan pertengahan gini kan paling banyak banget ya dari teman-teman kampus dan masih banyak lagi tuh pada buat film. Oh, ini tadi barusan. Oh, iya dah. Barusan tuh ya mohon maaf ya. WA-nya kan tadi malam dirimu. Artis kan susah ya di WA. Ya bukannya gitu. Semalam tuh sempat syuting dan selesainya baru jam 5 pagi ini tadi. 5 pagi ini? Iya. Wow. Makanya baru sempat bales pagi tadi. Iya. Terus tidur nggak itu? Tidur nggak? Nggak. Ya mau gimana lagi ya? Merem doang. Merem dulu di perjalanan sekitar 30 menit. Tapi ya lumayan lah untuk merecharge energi lagi untuk bertemu. Bisa buat ngelamun ya. Iya lumayan. Ngelamun itu untuk mengumpulkan energi juga loh. Oke. Gitu. Oh iya. Ya gimana? Sambil ngobrol aku sambil bikinin minum ya. Boleh. Oke. Wah emang paling pengertian. Iya dong. Oh iya Mas Gilang. Yeah. Mas Gilang ini kan seorang dalang ya. Kalau boleh dong diceritain pertama kali bisa jadi dalang atau yang memperkenalkan wayang itu siapa? Aku sambil bikin minum ya tapi. Siap. Jadi dulu tuh sebenarnya awal pertama kali masuk atau berkecimpung di bidang pedalangan tuh awal mulanya dari TK Mil. Wow. Dulu kan aku pernah cerita ya sama teman-teman tapi nggak tahu kamu lupa atau gimana. Iya. Dulu tuh awalnya TK tuh aku sebenarnya nggak suka wayang. Tapi malah justru wayang tuh sering dijadikan apa ya seperti trauma dan teror bagiku. Iya. Karena rumahku sendiri kan deket sama balai desa nih. Deket balai desa dan di setiap tahunnya itu di Kabupaten Gunung Kidul itu ada yang namanya rasulan. Rasulan itu bersih dusun atau bersih desa? Betul, seperti bersih dusun, merti dusun dan masih banyak lagi gitu. Nah, balai desaku kan sering untuk wayangan tuh setahun sekali. Nah, biasanya jam 9, jam 10 sampai jam 1. Itu biasanya aku bangun sampai kayak bener-bener keganggu karena ya mau gimana lagi di zaman-zaman ketika kita TK waktu yang sangat spesial untuk tidur dan rumah dekat balai desa itu terganggu suara gamelan. Iya. Tapi tidak diajak bapak untuk tidur kembali, tidak didiamkan juga tidak, malah diajak nonton wayangnya. Malah diajak. Iya. Awal mula pertama kali aku kagum ternyata pagelaran wayang kulit itu cuma satu orang ya yang mau memainkan wayang tersebut. Dan itu hebat sih. Hebatnya adalah kenapa bisa satu orang bisa memerankan beberapa peran, bahkan bisa untuk membedakan suara wayang satu dengan wayang yang lainnya. Bahkan dia juga bisa katakanlah menjadi pemimpin untuk teman-teman yang lain seperti sinden, pengerawit atau yogo dan teman-teman yang mungkin nanti berkecimpung di bidang pedalangan itu tadi. Dan keren sih bagiku seorang dalang. Makanya awal pertama kali masuk di Sanggar itu kelas 2 SMP atau 14 tahun. Awal pertama kali. Gitu. Berarti itu termasuknya tuh juga cepet bisa ya Mas Gilang ya. Padahal kan wayang kan banyak banget terus Mas Gilang bisa hafal dong. Iya kan? Insya Allah alhamdulillah bisa. Karena kalau aku dulu prinsipnya gini sih, segala hal yang kita mencintai, entah itu pelajaran, entah itu pengalaman dan masih banyak lagi, pasti kita di setiap prosesnya juga enak. Kayak misal dulu gini deh, ada salah satu pelajaran yaitu matematika. Ya. Jujur, aku kurang suka pelajaran matematika. Sama. Iya kan? Tapi bukannya gimana-gimana, karena saya juga kurang menyukai hitung-hitungan dan masih banyak lagi itu. Iya. Tapi sebenarnya juga penting, makanya agak sulit sekali untuk menerima pelajaran matematika. Tapi kalau untuk pelajaran bahasa Jawa, terus aksara Jawa, pelajaran wayang dan masih banyak lagi, ya karena berawal dari kecintaan,
punya rasa suka dengan kebudayaan Jawa, makanya dari dulu ketika SD, SMP sampai SMA tuh selalu mendapatkan nilai lebih lah di pelajaran bahasa Jawa, betul. Iya. Karena memang sebenarnya walaupun terkadang banyak ya yang bilang kalau pelajaran bahasa Jawa tuh kayaknya sulit deh. Bahasa Jawa kan bahasanya bertingkat-tingkat, ada yang Iya. bilang ngoko alus, ngoko lugu, Kromo kromo alus, inggil, kromo inggil. iya. Itu sulit banget penerapannya. Tapi paling kebanyakan kan generasi muda tuh yang ditakutkan adalah takut salah. Iya. Tapi kalau untuk diriku sendiri dulu adalah ketika awal pertama kali kita membuat kesalahan, justru gimana sih caranya kita bisa mengevaluasi dari kesalahan tersebut. Jadi jangan takut salah, karena salah itu bukan suatu hal yang fatal. Dalam artian di sini adalah ketika dirimu salah, kamu tahu di mana letak kesalahanmu dan kamu bisa mengevaluasi untuk yang kedepannya biar menjadi lebih baik gitu Iya. sih. Tadi kan Mas Gilang bilang kalau kita tuh bisa karena kita mencintai suatu hal. Ya. Apa yang membuat Mas Gilang tuh cinta sama wayang? Yang membuat aku sebenarnya cinta kepada wayang awal memang obsesi terhadap sosok dalang. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu memang menjadi sebuah keprihatinanku sendiri sih Mil. Hingga pada akhirnya tahun 2022 kan aku awal pertama kalinya untuk buat konten wayang di salah satu media sosial. Oke. Nah, awal pertama kali itu memang belum ada sih, seperti dalang-dalang temenku atau dalang senior dan masih banyak lagi. Terima kasih Mila, wah, Ya, sudah dibuatkan boleh diminum minuman. dulu ya. Thank you. Nah, berawal dari itu, sebenarnya kegelisahanku adalah dan pengen banget cinta banget terhadap wayang adalah dulu tuh nggak ada salah satu konten edukasi yang bener-bener ketika gini deh. Mila pengen belajar wayang, Ya. pengen belajar tokoh wayang, cerita wayang, entah segala sesuatu yang berhubungan tentang dunia pewayangan. Tapi kalau misal Mila harus mempelajari salah satu lakon, harus nonton di YouTube dengan durasi 6-7 jam. Aduh. Kira-kira bosen nggak? Ngantuk dah. Dengan bahasa Jawa yang mungkin agak sulit dimengerti, kira-kira bosen nggak? Dan ngantuk nggak? Ngantuk langsung tidur deh kayaknya. Makanya itu Mil. Aku mikir kayaknya ada salah satu media sosial yang mungkin bisa jadi jembatan nih. Konten yang mungkin bisa pakai bahasa yang lebih bisa dipahami generasi Gen Z seperti kita ini. Dan di sini, ayo boleh minum dulu dong. Boleh. Udah aku bikin boleh. Oke, minum aku dulu cicipin dulu ya. Mm-mm. Wih, alhamdulillah langsung. Karena plong. udah minum nih ya, aku mau lihat perform dari Mas Gilang. Waduh, perform yang apa nih? Mau apa? Mungkin kalau tadi udah di bridging pedalangan, kita mungkin bisa spill sedikit lah tentang Onto Wecono. Oh, boleh. Oke. Jadi kan Onto Wecono itu adalah salah satu treatment atau salah satu pelajaran dalam seni pedalangan itu untuk membedakan wayang satu dengan yang lain. Iya. Perbedaan lebih spesifiknya adalah suara. Nah, sekarang gini Mil, Ya. aku menyebutkan suara wayang, kamu tebak suara wayang siapa? Aduh, Berani nggak? perform aja. Perform aja. Aku susah jawabnya nggak Oh bisa. ya udah, nggak apa-apa, kita perform aja ya. Perform aja ya. Oke. Ini sekarang. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini perkenalkan saya Ki Lurah Bagong yang akan mendampingi konco-konco wonten ing kegiatan Gen Z ngerumpi. Halo kanca-kanca sedaya. Nah, kula koncone Bagong. Nami kula Ki Lurah Gareng. Nah, nek Bagong kuwi mau arep mendampingi saya menjadi host di sini, saya yang akan menjadi co-host pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kanca-kanca kabeh, wis seneng adikku Bagong, wis seneng adikku Gareng. Lah, ora lali Petro. Ning Petro dina iki ora kebagian jatah iki. Wong si Bagong wis dadi host, si Gareng wis dadi co-host, berarti aku kudu dadi kameramen. Begegek ugek sak tulita melmel. Beh, lagi bapakmu ora dibagi apa? Bagong wis dadi host, Gareng wis dadi co-host. Lah si Petro wis dadi kameramen. Banjur semararak dadekke apa? Ngene wae Mir. Kowe dadi ngono wae. Apa kowe jenenge dadi manajer apa dadi produsere? Wah kuwi duwite akeh dhewe. Ning nek entuk duit akeh ya aja lali karo anak putune. Jenenge entuk duit akeh kok ora dinehi anak putune ya kebangetan. Udah, Ya. keren banget. Terima kasih. Kok bisa sih Mas beda-bedain suara gitu? Namanya Onto Wecono tadi. Iya, itu belajar wayang yang paling susah Ah. apa? Bagian apa? Apa itu tadi yang itu apa tadi namanya? Onto Wecono. Atau ada yang Banyak susah? yang bilang Onto Wecono salah satu apa ya ilmu dalam pedalangan yang emang agak sulit di apa ya dipelajari karena memang gini deh
kalau misal semua orang itu bisa acting, katakanlah bisa memperagakan beberapa karakter, tapi mungkin tidak semua orang bisa langsung menangkap karakter suara dari beberapa tokoh wayang. Kayak misal gini deh, semua orang pasti bisa lah untuk membedakan karakter antagonis dan protagonis. Benar. Tapi kalau untuk yang lebih spesifik lagi, misal ada salah satu tokoh yang hampir sama suaranya, itu ada Gondomono, ada Gatotkaca, dan ada Werkudara atau Bima. Itu sama suaranya? Nah, karakter suaranya ganteng memang dan gagah. Tapi dari ketiga karakter ini mungkin ada lebih spesifikasinya adalah dari postur tubuh, dari mungkin base of story-nya mereka, ada yang salah satu dari mereka satrio, ada yang mungkin turunan dari dewa, terus yang terakhir itu ada yang lebih spesifiknya kepate. Jadi cara bicaranya mungkin sama nadanya, tapi terkadang dari sifatnya, terus kedudukannya sebagai patih atau kesatria itu yang mungkin bisa membedakan. Dan balik lagi, sebenarnya nggak ada pakem yang benar-benar suara Bagong itu segini, suara Werkudara itu segini. Balik lagi, setiap karakter dalang itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri yang terkaitan dengan Ontowedjono. Nah, kalau mau cari karakter dalang yang lain adalah di Sabetan, atau gimana caranya dalang itu memainkan wayang. Sabetan itu yang mainin wayangnya? Betul, cara ngubahke wayang, wayang menari, wayang perang, dan masih banyak lagi. Pasti setiap dalang juga punya karakteristik begitu. Kalau tokoh wayang yang paling Mas Gilang suka itu siapa dan kenapa? Tokoh wayang favorit? Tokoh wayang favorit sebenarnya ada dua. Aku nggak bisa milih satu ya. Dua tuh karena ada apa ya? Dua karakteristik yang aku suka. Yang pertama Semar. Karena Semar sendiri adalah pada dasarnya kan Semar itu adalah dewa. Tapi dia tidak memilih untuk hidup di kayangan, dia memilih hidup di dunia untuk jauh dari kenikmatan yang sudah ada di kayangan, dan dia menerima untuk selalu mendampingi orang-orang yang mungkin masih berada di jalan yang salah. Dia mendampingi para kesatria untuk selalu berada di jalan yang benar dan lurus. Lalu dia selalu menjadi abdi. Di dunia pun dia tidak pernah seperti halnya mengambil peran pemimpin, tidak pernah mengambil peran sebagai raja, tapi dia selalu mengambil peran sebagai abdi, abdi kinaseh, atau bisa disebut punokawan. Gitu. Dan punokawan sendiri kalau dikatakan abdi yang seperti halnya apa ya, pembantu atau batur itu bukan. Soalnya kalau punokawan itu lebih seperti halnya sobat karib. Jadi punokawan itu kan sobat karibnya para Pandawa. Jadi memang tidak spesifik itu batur. Kalau batur kan seperti suruhan, tapi kalau punokawan itu lebih ke seperti sobat karib yang selalu memberikan wejangan, pitutur, dan masih banyak lagi segala suatu hal yang merujuk kepada kebaikan dan kebajikan. Begitu. Yang kedua, saya sukanya malah Hanoman. Kenapa? Walaupun wujudnya kera, hewan, tapi sifatnya melebihi seorang kesatria, bahkan bisa melebihi sifat manusia. Dan mungkin bisa menjadi salah satu gambaran satir kepada manusia. Ketika mungkin ada beberapa manusia yang memiliki sifat yang hampir sama seperti hewan, nah itulah gambarannya adalah Hanoman. Hanoman saja yang wujudnya seperti hewan, tapi dia memiliki sifat yang lebih seperti satria. Gitu. Kalau Mas Gilang belajar pedalangan nih, itu belajar sendiri atau ada guru yang mengajarkan, Mas? Awal aku di Sanggar nih. Oh, di Sanggar. Awal dulu di Sanggar, sempat bertahan 3 tahun hingga pada akhirnya dulu masuk SMA. Ketika masuk SMA kan kegiatan di SMA tuh padat banget. Hingga pada akhirnya bingung untuk memilah kegiatan. Aduh, kapan ya nih saya bisa kembali lagi ke dunia Sanggar. Padahal di Sanggar itu seminggu sekali. Setiap hari Sabtu kalau nggak Minggu. Soalnya kan shuffle dengan dalam satu angkatan itu banyak banget ya, 16 orang. Dan ketika latihan 16 orang langsung kan itu bakal ya bisa sampai sore. Makanya itu dibagi menjadi 2, Sabtu dan Minggu. Akhirnya nggak aktif dan sempat vakum 3 tahun hingga pada akhirnya lulus SMA 2022, awal pertama kali bikin konten sosial media yang berhubungan tentang konten wayang itu. Yang tadi ya. Dari tadi udah ngobrol, minum lagi boleh dong? Ini juga boleh, ada makanan, boleh dimakan. Terima kasih Mila. Boleh dimakan. Oh iya, aku ini salvok ini ada piagam. Ini ada piagam apa aja, Mas Gil? Yang itu piagam yang pertama itu monolog juara 1 yang provinsi. Oh, berarti Mas Gilang tuh juga aktif di monolog juga selain pedalangan.
Nah itu baru SMA kemarin aktif monolognya, iya, karena memang disuruh guru untuk maju FLS 2N, tapi alhamdulillahnya bisa jadi wakil DI Maju Nasional. Oh, alhamdulillah ya, jadi Gitu. rezekinya ya di situ. Alhamdulillah. Kalau yang ini? Ini monolog yang maju pas di nasional. Wow. Iya, itu dulu 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wow. Mm-mm. Ini berarti seleksinya berat banget dong, Mas Gil. Sebenarnya gampang. Oh. Kalau bisa di, gampang? kalau di kabupaten kan kita melawan 13, Iya. 13 SMA dan SMK. Nah, kalau di provinsi 4 kabupaten 1 kota. Oh, iya. Dan aku cowok sendiri. Iya, tapi kan tetap aja susah. Berarti kan yang terpilih di situ kan yang paling top dari kabupaten. Iya sih, tapi kalau aku melihatnya adalah tingkat banyaknya peserta. Tapi Oke. bagus-bagus semua kok. Oke. Pas angkatan Terus saya ini? benar-benar bagus. Kalau yang itu 2017. Nah, ini ada cerita yang cukup menarik nih. Apa nih? Boleh dong diceritain. Coba bisa dilihat tuh. Tanggalnya tanggal berapa? Ini Juli 2017. Iya. Yang ini bulan September 2017. Dalam 1 tahun aku ikut 2 kegiatan yang ini sebenarnya Wow. sangat surprise banget. Siswa Mengenal Nusantara 2017. Apa ini kegiatan yang kayak gimana Siswa ini? Mengenal Nusantara itu seperti pertukaran pelajar Mil dulu. Wow. Jadi teman-teman DIY 2017 sempat pertukaran pelajar sama teman-teman dari pelajar Sumatera Barat dari Padang. Iya. Dengan melalui beberapa rangkaian seleksi yang sebenarnya di bulan Juli itu aku udah lolos untuk maju ke provinsi. Udah mau maju ke nasional. Tapi belum dapat jadwal yang ke nasional. Iya. Yang memang menjadi galauku adalah, yang kutakutkan adalah kalau besok pas maju nasional ada bulan Juli, berarti ada kemungkinan siswa Mengenal Nusantara ini aku gagal untuk maju. Padahal aku udah lolos seleksi. Jadwalnya Juli yang siswa Mengenal Nusantara, alhamdulillahnya yang FLS 2N Nasional Monolog itu bulan Septembernya. Wah, Jadi masih berarti memang udah diberikan rezekinya kesempatan. ya. Alhamdulillahnya. Iya. Gitu. Aku mau lihat perform lagi dong Mas Gilang. Mau perform apa nih yang kedua? Yang kedua, ya barusan cerita Iya, nih. monolog. Monolog. Boleh dong. Tapi bentar, Oke. Mila tahu nggak monolog itu apa? Oh iya, apa sih itu Mas? Cerita kan? Iya, betul. Tapi Terus spesifiknya apa deh? Bedanya cerita biasa sama monolog tuh apa? Nah gini, kalau ngomongin tentang cerita, cerita kan bisa bisa dieksekusi dalam beberapa ragam karya. Kayak misal cerita pendek itu cerpen. Iya. Cerita bergambar itu seperti komik dan masih banyak lagi. Benar. Lalu ada cerita panggung tuh ada teater, ada ketoprak, Iya. dan bahkan sendera tari pun Sendera juga tari, masuk dalam cerita mungkin yang diceritakan dalam bentuk tari. Benar. Nah kalau monolog sendiri adalah berasal dari kata mono dan log. Iya. Kalau kita kan sering dengar kata dialog. Dialog Ya, itu berarti dialog. dua orang yang sedang berbicara, berbicara. ngobrol. Monolog itu berarti satu orang. Iya. Satu orang memerankan banyak peran untuk menceritakan satu cerita. Jadi memang dulu ketika lomba monolog ini aku sendiri memerankan beberapa peran yang menceritakan satu cerita. Tapi ceritanya sendiri memang sudah disediakan dari nasional. Dan alhamdulillahnya dari sekian peserta dari 34 provinsi yang membawakan satu naskah yang berjudul Bahro, itu cuma aku dan Lampung Wow. dari sekian. Tapi ya kurang beruntung sih, kemarin cuma dapat 6 besar, padahal kejuaraannya tuh cuma sampai juara 5, Iya. cuma sampai harapan 2. Tapi alhamdulillahnya udah dapat pengalaman untuk maju ke Iya, nasional. yang penting kan pengalamannya itu. Mm-mm. Oke, aku mau lihat dong. Monolog. Ah, ah. Oke, kita ambil beberapa peran. Oke. Karena ini kan kita baru mau menyambut 17 Agustus. Oh iya, Kemerdekaan bener-bener. Republik Indonesia yang ke-80. Ini mungkin tayangnya kapan nih? Tapi yang penting kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Cucu-cucuku, ingatlah, kalian semua adalah para generasi muda yang akan menjadi gambaran ketika nanti Indonesia di masa depan. Anak-anakku dan cucu-cucuku, jangan lupa tetap tanamkan rasa kemerdekaan di dalam hatimu, rasa perjuangan, rasa solidaritas, kejujuran, serta kebajikan di setiap lini kehidupan. Nenek, bagaimana caranya kita menerapkan sebuah kebaikan dan kebajikan itu? Kebaikan dan kebajikan ada di setiap lingkungan kita.
kita bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut dari setiap lingkup dari kehidupan yang kita lalui. Ketika kamu di sekolah belajar, kamu belajar pengalaman dengan teman-temanmu. Kamu mendapatkan ilmu dari gurumu. Bahkan, kamu bisa belajar dari semua orang yang kamu temui ketika kamu di sekolah. Dengan ibu kantin, dengan TU, dan masih banyak lagi. Lalu, contoh buruk apa yang selayaknya tidak kita contoh, Ibu Guru? Contoh-contoh buruk yang selayaknya tidak bisa kita tiru adalah jangan pernah berbohong. Karena bohong itu adalah sumber ketidakbaikan dan sumber kejahatan. Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga, menjalin silaturahmi itu adalah salah satu cara untuk kita mempererat persaudaraan. Dan yang terakhir, jaga rasa nasionalisme. Karena kita sebagai warga Republik Indonesia selayaknya menjadi satu dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wah, keren banget. Tapi Mas Gil, berarti kan pedalangan sama monolog itu kan hampir sama ya? Hampir sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan lebih ke medianya sih, Mil. Oke. Sebenarnya monolog tuh juga bisa dimasukkan dalam seni pedalangan, karena bagaimanapun juga seni pedalangan kan monolog. Satu orang memerankan banyak peran, walaupun bukan memerankan secara langsung, tapi lebih ke jadi narator untuk wayang-wayangnya. Kalau untuk yang membedakan memang lebih ke medianya sih. Kalau medianya itu dalang yang memainkan wayang, tapi kalau untuk monolog sendiri adalah kita selaku aktor yang memainkan beberapa peran juga. Tapi terkadang ada kok teman-teman aktor monolog itu yang dia sekaligus sutradara, penulis naskah, dan dia yang menjadi aktornya sendiri. Karena itu treatmentnya juga lebih mudah sih. Dia yang mendapatkan ide, dia yang melatih dirinya sendiri, betul. Terus dia yang melakukan pentas sendiri. Jadi memang itu mungkin treatment yang lebih enak. Jadi ya komunikasinya komunikasi satu arah pada diri sendiri, atau mentreatment diri sendiri gitu. Oke, dari tadi kan kita udah serius-serius terus nih ya. Yeah. Aku bakal ajak Mas Gilang untuk main games. Main games? Iya. Games apa ini tuh? Gamesnya itu apa ya? Pokoknya harus bisa nebak, soalnya aku bakal kasih clue yang ya susah. Oke, boleh. Aku bakal pakai media gelas. Pakai media gelas? Iya. Oke. Aku bakal kasih clue. Clue-nya itu buka, tutup. Clue-nya buka, tutup? Clue-nya buka, tutup. Oke, perhatiin ya. Ya. Ini buka. Ini tutup. Oke. Ini buka. Ini tutup. Ini tutup. Pertanyaannya, kalau ini? Clue-nya buka, tutup. Tutup. Salah. Buka. Clue-nya buka, tutup. Mas Gilang fokus. Bisa jadi perkataan aku, gerak-gerik aku, itu semua bisa jadi clue loh. Jadi fokus ya. Ini buka. Ini tutup. Ini? Tutup. Aku sudah bisa mendapatkan. Ini paham apa cuman? Sudah paham, insya Allah. Oke, lagi ya. Ya. Ini buka. Ini buka. Ini? Buka. Kok bisa? Aku sudah mendapatkan. Apa? Ini jujur ya teman-teman semuanya. Di sini nggak ada briefing, nggak ada janjian sama sekali, tapi aku sudah mendapatkan. Apa? Kalau buka, bibir kamu terbuka. Kalau tutup, bibir kamu tertutup. Bener Betul? banget nih. Gila, dikibulin. Oke. Bener dong. Oh, kalau sama Mas Gilang ini tuh jagonya tebak-tebakan guys. Iya dong. Dan aku bakal, aku mau ngasih tebak-tebakan lagi. Apalagi? Hewan apa yang suka duduk di atas bangku? Hewan apa yang suka duduk di atas bangku? Beruang. Jujur tidak tahu teman-teman, tapi di sini ada beruang. Padahal aku udah spontan banget ini, tapi Ya kan makanya nggak- jangan cari barang yang ada di sini, langsung aku tengok dong. Oke, lagi. Apalagi? Aku bakal kasih yang lebih susah ya. Boleh. Tiang itu lurus. Ini clue-nya. Tiang itu lurus. Oke. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, 41 ditambah 11 sama dengan 4, 10 ditambah 3 sama dengan? Tiang itu lurus. 10 tambah 3 sama dengan?
Bentar, pelan-pelan. 1 tambah 1, 2. Iya. 11 tambah 15, 3. 11 tambah 10, 11 tambah 10, 2. 3 dong. Hah? Ya, fokus. Tiang itu lurus. Oh, oke. Ketemu Mil. Iya. Oke. Oke, terakhir ya ini. Oke. Pertanyaannya apa? Tadi. Udah Mas. Lama Udah. deh. Ini waktunya udah mau habis nih. Ya udah, aku tahu kok pasti yang berdiri kan? Iya benar Ya. banget. Oke, karena waktu udah mau habis, boleh dong dikasih harapan Mas Gilang untuk diri sendiri juga untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman Gen Z. Oke. Kalau untuk aku pribadi memang prinsipku adalah selalu mengambil salah satu kalimat yaitu giri lusi jalmo tan kenokiniro. Oke. Giri itu gunung, lusi itu adalah cacing. Jadi gimana caranya supaya kita itu hidup seperti cacing? Oke. Pernah diremehkan orang lain tapi kita bisa melampaui dari ekspektasi orang lain itu. Oke, Dan keren jangan banget. pernah patah semangat, ketika hidup harus terus berjuang. Oke, Mas Gitu. Gilang. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita bareng Mas Gilang, seorang dalang muda yang tentunya keren banget ya. Dan pastinya di Genzing Rumpi kita nggak cuma ngerumpi rumpian biasa, tapi rumpian kita juga penuh edukasi. Oke Mas Gilang, sebelum itu kita mau bikin TikTok bareng. Bikin TikTok? Iya, Oke, harus mau ya. boleh. Oke, karena kita tuh Gen Z tuh yang paling utama adalah TikTok. Mm-mm. Ini Bikin ya. konten. Oke? Oke. Oke. Dengan bedah cegok lagi. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang kusimpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan kau sudah biasa. Wow, terima kasih. Dadah.